boleh ancang-ancang. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Pak Kiai, Ketua Islamic Ketua Center UPI, Kiai Dr. Haji Mulyana Abdullah. Yang saya muliakan Pak Wadir Satu. Saya muliakan teman-teman sivitas sekolah pasca sarjana. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu kiai kita di Al-Furqan ini yang akan memberikan siraman rohani tausiah. Ini di bulan Rajab sekarang ya. Betul. Banyak sekali amalan-amalan yang harus kita laksanakan di bulan-bulan Rajab dan bulan-bulan berikutnya menjelang Ramadan. Semoga silaturahim kali ini menambah keimanan kita, menambah keakraban di antara kita, dan menambah terus takwa kita kepada Allah SWT. Karena kita ketahui bersama bahwa iman dan takwa itu harus dipelihara sebagaimana kita memelihara tubuh kita. Iman dan takwa perlu dijaga karena itu adalah harta atau sesuatu atau hal yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Untuk itu kami SPS sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Kiai. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya pada Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Shadaqallahul azim. Yang amat saya hormati Pak Direktur Prof. Jun TK, Pak Wadir Satu, insyaallah Prof. Agus, bahkan insyaallah lagi para bapak dan ibu, ada yang sudah hafal lalu berhenti ya, alhamdulillah. Anak payun-payun, alhamdulillah. Dan yang lainnya Pak Suherman, Sami Meran Garut. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dan ilahi Rabbi atas limpahan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini Allah masih beri peluang kepada kita usia ya, semoga usia kita berkah. Usia kita bisa diisi dengan hal-hal yang ketaatan, ketundukan kepada
hakikatnya itulah yang namanya hidup bersolatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang dari Jumat, hari yang suci, Sayyidul Ayyam ya. Ada Sayyidul Syuhur. Sayyidul Ayyam hari Jumat, hari yang suci menghadapi yang Maha Suci. Insya Allah kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut, kita terdengar ada sahabat kita yang dipanggil Allah ya, wafat ya. Bu Ika di SDM. Kita doakannya yang wafat. Semoga yang sudah termasuk yang sudah wafat, kita doakan sahabat-sahabat kita mereka kembali kepada ampunan yang Maha Kuasa, ada dalam rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah tempatkan pada tempat yang mulia. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Baik, saya bersyukur pada hadirin ya. Juga sama buat semua bisa berkesempatan silaturahim di sini. Saya jarang pengajian besar. Pengajian saya itu ya insya Allah mudah-mudahan terus istiqomah saja. Saya senangnya tak tilawah saja di masjid ya. Tinggal dimanapun kebiasaan tiap subuh itu tilawah, belajar, baca ayat Al-Qurannya. Tadi yang dibaca itu bacaan yang tadi pagi-pagi. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah terus. Sesuatu hal yang paling bagus, khairul umur awsatiha wa anwamiha wa inqullah. Sebaik perkara adalah yang biasa-biasa, sedang-sedang saja, tidak berat, tapi dilakukan dengan secara kontinu, istiqomah terus berlanjut. Dimanapun kita harus berperan lah, dimanapun masyarakat. Alhamdulillah, insya Allah itu adalah hidup yang diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan doanya yang istiqomah lah. Dan mengakhiri hidupnya pun juga sama-sama husnul khotimah. Amin ya Allah. Ya, kembali kepada Allah SWT dengan ya nikmat bahagia, benar-benar rojiun ya. Rojiunnya ya kembali dengan ya kembali seperti halnya kita setelah tuntas ibadah saum diakhiri dengan Idul Fitri. Karena kita ada yang budaya mudik. Mudik itu tidak ada yang walaupun susah payah jadi payah, tapi nikmat luar biasa ya di perjalanan walaupun macet, nikmat saja mudik. Itulah seperti orang-orang beriman itu kembali kepada Allah itu ya seperti kita mudik pun juga bahagia senang lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah punya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kembali itu ya artinya harus betul-betul ya kita harus taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal Islam pun juga ya Prof ini bagus sekali pengajian tiap Jumat ya untuk menyirami iman kita ya. Kalau tidak disirami dipupuk ya iman itu akan kadang-kadang bisa hancur ya. Dalam sebuah hadis pun juga bisa saja akhir zaman itu pagi iman, sore kufur. Sorenya iman, pagi kufur. Nah, bisa seperti itu terjadi di akhir zaman. Sekarang wallahu a'lam ya. Itu Rasul 14 abad yang lalu menyampaikan seperti itu. Kita harus terpupuk, terpelihara iman kita dipupuk ya dengan taat patuh. Insyaallah termasuk dakwah itu ya artinya sunnah Rasul, perintah Allah ya dan dicontohkan Rasul berdakwah menyampaikan itu diperintahkan. Balighu anni walau ayatan. Walaupun punya satu ayat, siapa saja ya kita sampaikan hal yang baik. Balighu anni walau dakwah itu mesti misalnya mengundang ulama yang hebat, kumpulkan jamaah sampai namanya tabligh akbar. Orang konotasinya kadang-kadang suka seperti itu. Padahal dakwah yang hebat itu ya hanya dengan bilha ya Prof. Ini Prof yang mencontohkan bilha dengan contoh suri tauladan yang luar biasa. Sehingga Rasul menyampaikan lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Memberikan suri tauladan contoh itu lebih utama daripada banyak bicara. Banyak bicara kalau misalnya kurang bagus artinya tidak diterima pun juga. Harus dibuktikan dengan
ya amal perbuatan segala macam. Bersyukur ada dakwah, ada saling mengingatkan, dan insya Allah perilaku ini adalah perilaku yang amat baik ya, amat baik. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr itu sudah diungkapkan, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sungguh semua manusia rugi. Nah, tidak yang untung, rugi semuanya, illa kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, di sini yang namanya dakwah. Artinya untuk saling mengingatkan tentang kebenaran, tentang hak, dan juga tentang kesabaran untuk saling mengingatkan satu sama lain. Penting sekali itu yang namanya dakwah. Dulu dalam Al-Quran mengungkapkan kenapa Bani Israel dikutuk, dilaknat oleh Allah, karena di situ adalah tidak ada dakwah, tidak ada saling mengingatkan. Di dakwah sangat penting sekali dalam kapanpun dimanapun untuk ya mengajak itu hanya tidak usah dengan dengan yang jelas kita semua untuk saling mengingatkan satu sama lain. Insya Allah itu merupakan suatu bagian. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hari ini memang bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu termasuk dalam Al-Quran itu diungkapkan inna iddatas syuhur indallah Itna asyara syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. 4 bulan yang dihormati. Nah, itu 4 bulan dihormati itu adalah bulan Rajab ya. Bulan Rajab termasuk Rajab itu agak jauh dengan yang lain. Yang lainnya adalah berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Itu bergantian sekarang termasuk dalam bulan yang ya, termasuk kategori bulan yang dihormati oleh Allah SWT ya. Dan kalau kita melakukan perbuatan keliru dilipat gandakan itu dosanya ya. Dan tidak boleh berperang dalam bulan ini ya, harus saling kasih sayang segala macam. Termasuk bulan Rajab itu. Kemudian juga bulan Allah, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umat, karena memetik amal perbuatan segala macam. Istilah yang lain sekarang masa menanam, karena nanti bulan Sya'ban itu masa melihara, dan nanti Ramadan adalah masa memetiknya. Kita paham Ramadan itu semua amal perbuatan dilipat gandakan ya Allah SWT. Sehingga Rasul berpesan untuk dalam rangka bulan ini ada doa khusus. Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami bulan Rajab juga bulan Sya'ban, dan mohon usia disampaikan sampai bulan Ramadan. Nah, semua hasilnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bulan Rajab pun juga ada Isra Mi'raj ya. Hanya jelas Isra adalah merupakan suatu hal yang ya keagungan Allah kepada Rasulullah. Kita tahu ya Isra Mi'raj ya, perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah langsung sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu perintahnya dari Isra Mi'raj ya, kepada umat kita semuanya. Yang mula-mula umat Nabi Musa berapa waktu? 50 waktu dalam satu hari itu. 50 waktu terbayar ya, setengah jam sekali sholat itu Masya Allah. Sekarang 5 waktu saja begitu, yang sudah diberikan keringanan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau misalnya masih saja leha-leha, hanya kita bersyukur seperti itu. Tapi nilainya sama, umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad. Itu jangan sampai lupa dengan yang namanya ya ibadah sholat 5 waktu. Kemudian semakin dekat dengan Ramadan itu dalam bulan Rajab, sedikit saja dalam bulan Rajab. Saya ingin menyampaikan itu ya hal-hal yang kalau perkara wajib, yang perkara wajib itu artinya sudah qat'i, sudah mutlak, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah perintah Allah. Sholat 5 waktu, kalau kita menyepelekan ya jelas artinya rugi. Ini sudah qat'i, sudah mutlak, perintah Allah dalam Al-Quran. Sholat 82 kali, aqimus sholat itu sudah jelas.
sholat dan beriringan dengan waktu zakat, sholat, zakat, itu perintahnya bergandengan. Seperti amanu wa amilus sholihat bergandengan. Itu 80 kali itu sudah perintah, sudah kuatnya, sudah mutlak, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, kita lakukanlah itu perintah Allah. Dan kita harus sami'na wa ata'na, kami taat, kami dengar dan kami taat gitu tentang hal-hal yang wajib. Saya ingin menyampaikan ini hak-hak tentang sunnah, sunnah. Ini adalah sebuah hadis dari An Abdillahil Mubarak, man shalla kulla yaumin itnai asyarata rakaatin faqad adda haqqa shalatah. Dari Abdullah Mubarak. Nah, Abdullah Mubarak itu siapa? Dia hidup zaman tabi'in ya. Dalam mazhab fikihnya Imam Hambali, kemudian juga Ibnu Mas'ud, dan dilanjutkan kepada Ibnu Mubarak yang berkelanjutannya. Siapa orang yang sholat sunnah pada suatu hari 12 rakaat, 12 rakaat sholat sunnah 12 rakaat, apa ada sholatah, sungguh dia telah menunaikan hak sholatnya. Kalau sholat wajib itu jelas ya, ini sholat sunat, ini kaitannya dengan sholat sunat, ada muakkad, ada luar muakkad gitu. Kalau dalam hadis yang lain tentang Imam Hujatul Imam Ghazali gitu ya. Imam Ghazali itu menulis hadis itu arba'in, 40 ya, 40 waktu. Sholat itu tidak kurang dari 40 waktu. Tidak kurang sholat 40 waktu dalam satu hari, satu malam. Ditambah yang wajib dengan sunnah. Yang wajib jelas kita 17 rakaat. Yang wajib itu ayat ini mau waktu itu 17 rakaat. Kemudian sholat sunnahnya ada yang redaksinya 12 rakaat, ada yang 10 rakaat. Nah, kalau Imam Ghazali 10 rakaat itu. Jadi sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, itu 10. Luar biasa, orang Islam itu kaya raya. Kaya raya dalam Islam itu. Sholat subuh saja, sholat sunat sebelum subuh itu 2 rakaat, itu lebih utama daripada dunia dengan isinya. Masya Allah, itu luar biasa. Dunia dengan isinya punya Allah, itu minimal dengan 2 rakaat saja itu kaya raya. Dan memang ya wajar ya Allah memberikan seperti itu kepada kita semua, pada umat-umat semuanya. Karena apa? Perbandingan hidup dunia dengan akhirat itu ada yang mengatakan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Masya Allah, 1000 tahun 1 hari di akhirat. Berarti bro, usia 60 misalnya itu karena pagi kemudian kacang 2 jam akhirat. Belum 2 jam belum akhirat ya. Itu usia kalau 100 tahun juga baru berapa jam di sana kalau dibandingkan ke sana. Ada yang mengatakan 50.000 tahun, ada juga yang mengatakan 500.000 tahun. Itu 3 surat Al-Quran menyatakan seperti itu dalam Al-Quran tentang perbandingan hidup dunia dengan akhirat. Jadi itu sholat sunat ya, tentang sholat sunat. Ada juga 17 tambah 10 berarti udah 27. Tambah yang utama pun juga. Jadi sholat itu sebenarnya 5 waktu. Sebenarnya 7 waktu kalau kita lakukan. Yang wajib jelas 5 waktu. Ini ada jeda waktu antara isya sampai subuh itu panjang. Waktunya berapa jam? Itu bisa sampai 6 jam ya. Nah itu tengah malam. Sholat malam 11 rakaat. Artinya sholat, nah ayat yang tadi pas saya baca itu tentang sholat malam, sholat tahajud, sholat as-sajdah ayat 15-16. Jadi sholat malam itu 11 rakaat. Tadi 27 tambah 11, 38. Tambah siang. Dari subuh sampai duhur, panjang juga waktu. Itu lakukanlah minimal 2 rakaat. Sholat duha. Itu 40 waktu itu yang dibiasakan oleh Imam Ghazali. Jadi 17 yang wajib, 10 sunat, yang muakkad, yang bermuakkad boleh ada yang lainnya. Kita yang muakkadnya. Jadi yang tadi sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya
sebelum subuh. Nah, itulah sholat yang muakkad kita lakukan seperti itu. Kemudian sholat tahajud 11 rakaat, sholat duha 2 rakaat, lengkap semua 40. Nah, ini ada sebuah hadis ini. Ini hadis dari hadis qudsi diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Ma taqarraba ilayyal abdu bimithli ada'i faraidha wa annahu yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Fa idza ahbabtuhu kuntu rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha wa lisanahu allati yantiqu bihi wa qalbuhu alladhi yaqilu bih in sa'alani u'tituhu wa in da'ani ujibtu. Tiada seorang hamba yang takarub kepadaku melainkan mereka melaksanakan semua yang telah aku fardukan, aku wajibkan, yang tadi yang wajibkan. Lalu dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya, sunnah yang tadi semua. Maka aku akan lindungi kaki yang dengannya ia berjalan, melangkah kemanapun juga dilindungi oleh Allah. Tangannya yang ia gunakan, lisannya yang ia bertutur kata, jika dia memohon kepadaku, niscaya aku akan penuhi permohonannya. Maukah derajat seperti ini? Kalau mau lakukan itu yang wajib dengan sunnah sholat seperti itu. Insya Allah hidup berkah. Itu yang pertama dari pesan Abdul Mubarak. Yang kedua, man soma min kulli syahrin thalatha ayamin faqad adda haqqa syami. Siapa orang yang berpuasa setiap bulan, ini karena sunnah ya, 3 hari saja, 3 hari saum sunnah, faqad adda haqqa syami, maka dia sungguh telah menunaikan hak atas sunnahnya. 3 hari itu apa? 3 hari, ini dalam sebuah sini ya, walaupun yang jelas kalau sunnah Rasul Senin dengan Kamis sudah dilakukan oleh Pak Direktur. Saya tanya saum, alhamdulillah saya belum bisa kalau masalah saumnya. Kalau yang lain-lainnya alhamdulillah, kalau salat malamnya nggak pernah berhenti. Kalau saum ya masih belum, kecuali Ramadan saja ya dirasakan. Tapi kalau sudah insya Allah sudah biasa. Dulu ketika mahasiswa rajin sekali saum sekarang berhenti, agak berhenti. Ini saum itu ya 3 hari itu, yaitu Ayyamul Bid'i. Ya, Ayyamul Bid'i ini syariat Nabi Adam. Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika di alam surga sana itu putih, itu kulitnya putih, turun ke dunia warnanya jadi hitam, ceritanya hitam ya. Nah, diperintahkan untuk saum 3 hari. Ayyamul Bid'i ketika Ayyamul itu adalah pertengahan bulan 13, 14, 15 pada setiap bulan-bulan ya, bulan miladiah ya, bulan Islam, bulan Hijjah. Itu 3 hari di situ. Tapi saya misalnya melaksanakan terus-menerus saum 3 hari pada tiap bulan, kalau kulitnya nggak pernah putih-putih nih. Sudah dari sana kali itu tidak akan berubah. Tapi hatinya yang jelas putih begitu insya Allah. Dan itu kalau 3 hari, kita tahu 3 hari saja misalnya berpuasa, Ayyamul Bid'i sama dengan saum 1 bulan penuh. Kenapa? Ya, artinya melaksanakan satu kebaikan dibalas minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat baik, satu kebaikan dibalas dengan 10. Ya 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh. Sehingga dalam Ramadan juga kan, kalau kita melaksanakan ibadah saum sebulan penuh, ditambah 6 hari pada bulan Syawal, sama dengan ibadah 1 tahun penuh. Wah, itu ada keutamaan. Memang ibadah itu kita harus cari keutamaan dan kesempurnaan. Jadi utama ada di situ pahala-pahalanya, sempurna ya lihat dari ya nilai ibadah segala macam, ada syariatnya seperti itu. Jika misalnya 1 bulan penuh 30, 6 hari, berarti 6 bulan 360 berarti 1 tahun. 1 tahun itu ya. Itu dalam sebuah hadis tentang Ramadan. Man shoma Ramadhana summa adositan kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa selama Ramadan selama 6 hari pada bulan Syawal seperti saum penuh selama 1 tahun penuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman qara'a kulla yaumi mi'ata ayatin faqad adda haqqa qira'ah. Siapa orang yang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari
mi'ata ayatin, 100 ayat. Nah, 100 ayat kita baca Al-Quran. 100 ayat, maka dia sungguh telah menunaikan hak sunnah terhadap Al-Quran. Biasakan tiap hari bertadarus, baca terus. Ya tadarus sendiri saya sangat senang sekali. Ibu-ibu dimanapun, saya berkelompok dimanapun, alhamdulillah. Warga ada one day one juice, masya Allah, senang sekali. Ada tadarus bersama, ada tadarus kelompok, ada tadarus sendiri, ada tadarus ya ada sendiri masing-masing bersama-sama. Insya Allah itu keberkahan itu. Minimal kita pun juga kalau belum ya targetkan minimal 1 hari kita baca 100 ayat. Kalau surat-surat pendek, Al-Mulku 30 ayat, Ar-Rahman hampir 100 ayat pendek. Tapi Al-Baqarah lumayan, 20 halaman itu 150 ayat. Kemudian juz keduanya sama jadi 252 ayat. Juz sampai ketiganya itu 286 ayat. Panjang Al-Baqarah itu 2 halaman berarti hampir 30 lembar. Aman. Tapi kalau misalnya pendek-pendek, insya Allah dibaca ya ayat Al-Quran tiap hari. Kita niatkan saja. Jadi kewajiban kalau kita sudah membaca Al-Quran 100 ayat tiap hari, itu artinya sudah menunaikan hak kita dengan Al-Quran. Silakan dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jelas Quran itu nanti ya di samping amal-amal yang lain, banyak hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita. Itu yang motivasi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran kelak yaumil akhir, Quran akan menjadikan apa? Syafi'an, pertolongan ya, bagi pembacanya. Jadi nanti akan menjadikan pertolongan. Dalam Ramadan pun juga Al-Quran wa saum yasfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan saum akan memberikan pertolongan pada hari kiamat. Dikala nanti terakhir dalam surat Abasa itu, wa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Apabila sangkakala ditiup ya, jadi manusia nanti akan lari terbirit-birit, akan minta pertolongan, suami kepada istrinya atau istrinya anak kepada ibu bapaknya, pada saudaranya, semuanya tidak akan bisa memberikan pertolongan. Sekarang bisa saja suami, istri, anak segala macam di dunia, tapi di akhirat nanti itu semua dengan sibuk sibuk dengan urusannya masing-masing. Amal kita misalnya punya Al-Quran baca, insya Allah Quran akan bisa menjadikan pertolongan syafaat di yaumil akhir. Kemudian ini juga ada banyak ya, kita diperintahkan untuk bertadabbur dengan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa yatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu jadikan berkah, harus dia tadabbaru, artinya harus ditadabburi. Baca, kewajiban kita dengan Al-Quran beberapa ayat, membaca yang baik dan benar, mengkaji isi kandungannya, lalu mengamalkannya, mengajarkan kepada yang lain. Kemudian ya menghafalkannya, itu kita kewajiban kita dengan Al-Quran. Silakan dekati yang namanya Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Innama tujzauna bima kuntum ta'malun. Hanya apa yang kalian akan balas, apa yang kalian kerjakan. Ya. Insya Allah kalau kita rajin baca Al-Quran juga, di situ ungkapkan Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran? Keluarga Al-Quran siapa itu? Ahlullah wa khasah. Ahli Al-Quran itu adalah keluarga Allah secara khusus. Kalau kita rajin baca Al-Quran, itu diungkapkan sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah, kita senang sekali sekarang gitu punya istri, punya suami, punya anak, punya keturunan, ya utuh begitu, semuanya sore baik, senang sekali, bahagia sekali. Ini bukan keluarga manusia, tapi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang suka baca Al-Quran itu adalah keluarga Allah. Jadi senang sekali kita menjadikan keluarga Allah, bagian dari keluarga Allah. Manakala kita ya senang baca Al-Quran, silahkan dibaca, dikaji. Nah ini pun juga sama nih, memperoleh ketinggian derajat. Nah yuqalu li sahibil Quran
dikatakan kepada sahabat Al-Quran, iqra'u, bacalah, warta, dan nanti akan ya tinggi, ya tinggi, artinya ditinggikan masuk surga. Waratil, dan engkau baca kama kunta taratulu fid dunya, engkau baca Al-Quran seperti halnya engkau baca ketika di dunia. Fa inna manzilataka, karena engkau tempatmu nanti di surga, inda ayatin taqraha. Jadi engkau ditempatkan di surga itu di mana engkau akhir membaca Al-Quran. Jadi itu Al-Quran itu betul-betul jadi syafaat pertolongan. Insyaallah mudah-mudahan kita jadi ahli Quran. Dalam ayat yang lain juga mengungkapkan kita diperintahkan dalam surat Fatir ayat 7 dan 30, ini perkara yang tidak akan rugi, ya. Innal ladzina yasluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang yaslun. Nah, ini pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya sedang, akan, terus-menerus, ya. Bukan hanya satu kali membaca Al-Quran. Yasluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamas shalah, lalu meninggalkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, lalu mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sirron. Nah, sirron secara terang-terangan, wala niatan secara sembunyi-sembunyi, nah itu boleh saja. Tapi terang-terangan itu memberikan contoh, boleh, Prof. Tapi kalau misalnya nanti, wah kalau ini mesti tidak ada saya, ini tidak akan selesai kemudian ini semuanya dari saya, itu kan namanya riya kalau begitu. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita memberikan contoh yang lain, sirron boleh, walan yang dengan niat yang tulus segala macam boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan itu juga berinfak ke masjid, ini tolong sampaikanlah, ini infaknya dari saya, itu tidak boleh. Berikan, panitia mengumumkan, boleh-boleh saja. Kita sudah melakukan hal seperti itu. Jadi sirra walannya, yarjuna tijaratan lan tabur, itu mereka menghadapkan pahala yang tidak sia-sia. Liyafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan berikan keutamaan kelebihan yang luar biasa dengan karunia-Nya. Dan satu lagi ini hadis, majtama'a fi buyuti min buyutillah, siapa orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, kemudian yatluna kitab Allah, lalu mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasu. Nah, ini pakai pola tafa'ala. Kalau misalnya belajar bahasa Arab, tafa'ala itu maknanya saling. Jadi maknanya saling, tadarus. Ini tadarus ya. Tadarus itu. Asal katanya dari kata darosa, belajar. Tapi kalau misalnya dia belajar bersama-sama, itu namanya tadarus. Tadarus itu ya artinya ada gurunya, ada siswanya, harus dibetulkan. Jangan sampai sendiri saja mengaji sendiri, tidak yang membetulkan segala macam, nggak tahu betul salahnya. Ngaji saja, tidak pernah belajar, itu nggak kurang bagus. Yang bagus itu artinya ya ada yang mengingatkan, ada yang membetulkan segala macam. Itu namanya tadarus. Jadi bersama-sama, belajar bersama-sama. Tolong koreksi bacaan saya atau bacaannya. Artinya tadarus itu namanya. Jadi di situ wayat tadarasu, dan mereka hanya bertadarus, jadi saling membetulkan bainahum di antara mereka. Illa, kecuali nuzilat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepadanya ketenangan, kenyamanan. Wa ghasyiyamur rahmah, dan Allah akan liputi dengan rahmat. Wa fatumul malaikati wa dzakrullah, dan malaikat akan meliputinya. Semua kalau kita belajar di sini penuh juga dengan malaikat. Malaikat-malaikat melihat yang memberikan kebaikan kepada kita semua, dan Allah memandang mereka dengan rahmat yang kepada kita semua. Itu hadis ya. Dan yang ketiga tentang membaca Al-Quran, minimal membaca 100 ayat coba. Ya diupayakan belajar, insya Allah di luar kesibukan segala macam, silakan ambil waktu. Kalau misalnya setelah sholat, kalau 100 rakaat dibaca dibagi 5, 20 ayat. 20 ayat, ya artinya kita sudah bisa menaikkan hak kita dengan Al-Quran, insya Allah akan memberikan ketenangan kita. Yang terakhir ini waman tasaddaqa, ini dalam sebuah hadis, satu hadis saja yang disampaikan. Waman tasaddaqa fi jum'ah bidirhamin,
Faqad ada haqqo sedekah. Siapa orang yang bersedekah pada hari Jumat 1 dirham. 1 dirham saja. 1 dirham itu artinya sudah menunaikan hak kita bersedekah. Hari Jumat itu jangan sampai lupa. Hari Jumat jangan kali saja, atau misalnya kita dibiasakan tiap hari ya kalau ke masjid atau kemana dinilai misalnya ada uang berapa segala macam ya bisa lebih bagus bersedekah, sampaikan kemana ya uang berapa saja 1.000, 2.000 atau 5.000, 10.000 diwaisakan terus tiap hari karena sedekah itu akan tanpa bala, artinya akan menghilangkan tentang bala, tentang ujian, tentang ya cobaan dari yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja ayat yang tadi ya kita sedikit saja ya saya harus dibacakan saja tadi. Ayat tadarus pagi, masya Allah sangat menarik sekali. Ini yang innama yu'minu bi ayatina. Jadi ini kata-kata pakai innama, kalau kata yang sudah kata innama itu ada kekhususan. Inna sesungguhnya maha itu khusus saja dibagikannya tidak pada yang lain lagi. Jadi innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru. Jadi sungguh hanya kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an. Idza dzukiru biha. Kemudian diperingatkan dengan ayat-ayat kami lalu mereka kharru. Kharru itu artinya nyungkur. Menyungkur gitu ya. Sujadan sujud wasabahu lalu mereka bertasbih kepada Allah bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun dan mereka tidak takabur kepada Allah SWT. Sudahkah kita ya seperti ayat ini kalau mendengar misalnya ayat-ayat Allah ya yang namanya ayat Allah apakah langsung kita bisa nyungkur, bersujud, bertasbih itu artinya tidak sampai seperti itu ya kalau kita mendengar ayat-ayat Al-Quran juga atau dalam ayat yang lain dalam surat surat Al-Anfal yang disebut orang beriman itu apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum bergetarlah hatinya, bukan bergetar langsung badannya secara fisik getar bukan langsung wah getar tapi minimal suara yang paling indah, panggilan yang paling indah, panggilan yang terbaik adalah suara panggilan Allah, terdengar suara azan. Jadi ada berkumandang, wah itu langsung salah batin kita pergi langsung mengambil air wudhu, lalu pergi ke masjid. Masjid dibangun ya untuk kumpul bersama-sama. Di situ rahmat turun segala macamnya. Kalau lah kadang-kadang dipanggil atasan luar biasa, senang bahagia segala macam. Apalagi mau dikasih reward, wah luar biasa. Kasih surat, dibaca lagi, dibaca lagi. Ini bukan siapa-siapa, yang manggilnya pun juga adalah yang maha lebih maha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya azan begitu, dikumandangkan segala macam. Ya mudah-mudahan ya semua bisa terbersih, semua bisa betul-betul dapat taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi hamba yang betul-betul ya bersyukur kepada Allah. Jadi kumandang azan, hati langsung ya mengingat dan langsung misalnya ambil air wudhu dan pergi ke masjid gitu ya untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 16-nya tatajaba junubuhum anil madhain yad'una rabbahum khaufa wa tama'an. Jadi lambung-lambung mereka tatajaba ya artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya anil madhaji kepada anil madhaji ya anil madhaji ya lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala khaufan dengan rasa takut wa tama'an berharap wa mimma razaqnahum yunfiqun dan dari sebagian yang kami rizkikan ya mereka infakkan gitu ya. Ini fala ta'lamu nafsun belum tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Tapi yang tadi kita bawakan semuanya itu ujungnya Allah akan min qurrati a'yun. Jadi akan diberikan oleh Allah balasan terhadap akan diberikan menyedapkan pandangan mata, artinya indah sekali segala sesuatu. Qurratu a'yun. Jadi sejuk, indah, nikmat hidup itu akan seperti itu sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan dari apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan itu saja yang bisa disampaikan, Bro.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang jelas yang paling penting kita berharap kepada Yang Maha Kuasa, rahmat Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah tercurah kepada kita semua. Di kita, keluarga kita, jadilah keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga yang dikasih turunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana aghfir lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih itu saja yang bisa disampaikan, yang jelas hal-hal yang baik, yang benar itu datang dari Allah. Kalau ada keluhan dari ucapan saya pribadi mohon dimaafkan pada kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita betul-betul dapat siraman rohani yang sangat-sangat berharga, di mana kita sebagai hamba Allah akan kembali kepada Allah, dan itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin menjadi keluarga Allah. Amin. Tadi keluarga Allah itu orang-orang yang memang cinta Al-Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang senang menghayati, mengamalkan Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan Al-Quran ini terus-menerus menjadi pedoman kita, dan kita akan terbimbing dengan baca Al-Quran. Kemudian tadi disebutkan lagi oleh Pak Kiai bahwa amalan-amalan yang Allah sukai itu yang rutin. Mudah-mudahan pengajian kita ini rutin, Insyaallah. mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayahnya, Amin. memberikan taufiknya pada Amin. kita, Amin. sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita kepada Masjid Taklim ini. Karena apa? Karena dengan kita belajar terus-menerus agama, itulah yang dimaksud dengan memperoleh sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dalam hadis dikatakan orang yang paling bahagia adalah orang yang paham agama. Jadi bukan paham yang naik. Orang yang dijamin bahagia oleh Allah dalam hadis disebutkan adalah salah satunya adalah orang yang paham agama. Karena kalau dengan paham agama, ibadah kita benar. Kalau paham agama, perilaku kita benar. Kalau paham agama, seluruh kehidupan kita itu benar. Dan benar itu yang menurut Allah, bukan menurut manusia. Itu sekali lagi Pak Kiai, terima kasih sudah memberikan siraman rohani, dan mudah-mudahan sekali lagi Pak Kiai selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Dan tidak bosan-bosannya, nanti jangan hanya satu kali. Kami sangat-sangat merindukan, kami sangat-sangat mendambakan. Insya Allah minggu depan kita akan kedatangan tamu, namanya Pak Hadi Fauzan. Itu salah seorang juga pengurus masjid di Darussalam yang akan mengisi tausiah ini. Dan mudah-mudahan kita terus-menerus ada dalam lindungan Allah. Amin. Dan ini biasanya Bu Fi sudah menyiapkan makanan sedang dalam perjalanan. Tunggu ya. Selain dari ini, tunggu jangan sampai mubazir ya. Masya Allah. Nanti makan aja dulu di sini. Kecuali yang sudah punya tugas mau menguji, silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.